Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Beliau berkata, Al-iman bima sahhad dalilu alaihi minal ghaibat kal arsh wal kursi wal jannati wan nar wa na'imil qabri wa adhabih was sirati wal mizan wa ghairiha duna ta'wil syai'in min dhalik. Beriman kepada dalil yang sahih tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, beriman kepada dalil yang sahih tentang perkara-perkara yang gaib seperti arash dan kursi, surga, neraka, kenikmatan kubur dan azabnya, sirat, mizan, dan yang lainnya dengan tanpa mentakwil sedikit pun dari itu. Di sini beliau mengatakan bahwa di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani perkara yang gaib. Dan ini merupakan sifat orang yang beriman. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iya. Dan perkara yang gaib, akhi, tidak bisa ditetapkan oleh akal. Perkara yang gaib tidak bisa ditetapkan oleh akal. Karena untuk menetapkan sesuatu, ya, harus berdasarkan kepada ilmu atau pengabaran dari orang yang berilmu. Untuk menetapkan sesuatu itu harus berdasarkan kepada apa? Ilmu atau pengabaran dari orang yang berilmu. Sekarang bagaimana kita akan tahu perkara yang gaib, Pak? Sementara kita tidak tahu, mata kita tidak melihat. Ya, maka dari itu saudaraku sekalian, wajib yang harus kita yakini dalam masalah perkara yang gaib adalah apa? Yaitu tidak boleh menetapkan perkara yang gaib kecuali berdasarkan wahyu. Kecuali berdasarkan apa? Wahyu. Maka siapa yang menetapkan perkara yang gaib tanpa dasar wahyu, maka ia telah berkata tanpa ilmu. Antum beriman kepada yang gaib. Taib, misalnya kalau misalnya antum beriman ya kepada perkara yang gaib, namun ternyata tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula dari ijma' para ulama salafus saleh.
Maka kita katakan, akhi, tidak boleh seperti itu. Contoh misalnya, antum menetapkan bagi Allah ya sifat yang Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Misal antum mengatakan Allah punya mulut. Mana dalilnya? Tidak ada. Demikian pula malaikat, ya Allah telah menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Kemudian kita menyimpulkan sendiri bahwa sifat malaikat begini dan begitu. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan, menggambarkan malaikat itu wanita yang cantik jelita. Ya, maka ini batil. Ada yang menggambar buruk, Pak, buruk. Itu kan buruk. Itu tubuhnya kuda, kepalanya perempuan. Katanya ini buruk. Kita katakan ini batil. Yang kedua, bahwa perkara yang gaib itu tidak bisa dikiaskan. Perkara yang gaib tidak bisa apa? Dianalogikan. Tidak bisa dikiaskan. Maka contoh misalnya kalau ada orang menggambar surga, digambar surga, ada sungainya mengalir, ada pepohonannya, ada istananya, lalu dikatakan inilah gambaran surga, kita katakan batil. Kenapa? Karena surga tidak sama dengan yang ada di dunia. Kata Ibnu Abbas, hanya sama nama, tapi beda hakikat. Namanya pisang, betul, tapi beda bentuknya, rasanya beda. Maka ini ketika antum menggambar surga dengan gambar yang kita lihat di dunia, berarti kita sudah mengkiaskan sesuatu yang gaib, ya surga itu dengan yang ada di dunia. Ini batil. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi masalah gaib kewajiban kita imani saja. Masalah gaib seringkali Pak tidak masuk di akal kita. Perkara-perkara yang gaib seringkali tidak masuk apa? Akal. Contoh misalnya azab kubur. Antum ketika gali kubur pernah ngeliat gak azab kubur gitu? Enggak. Bagaimana dengan orang yang dimakan ikan, atau dimakan buaya, atau dimakan ular? Itu ngazabnya gimana? Hanya Allah yang maha. Allahu ala kulli syai'in qadir. Tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Maka masalah gaib itu cukup imani saja. Iya. Kemudian di sini beliau menyebutkan contoh-contoh perkara yang gaib. Yaitu contohnya kata beliau arash dan kursi. Maka pada kesempatan hari ini ya, saya ingin berbicara khusus tentang arash dan kursi. Bagaimana arash ya, dan bagaimana sifat-sifatnya dan keistimewaannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang penciptaan arash. Semua ulama sepakat bahwasanya arash adalah makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan ia adalah makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan. Tidak ada makhluk yang paling besar dari arash. Dan para ulama salaf juga meyakini ya, bahwa penciptaan arash lebih dahulu daripada penciptaan langit dan bumi. Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah
dan ahlul kalam. Orang-orang Jahmiyah dan ahlul kalam meyakini penciptaan langit dan bumi itu dahulu sebelum Arash. Ya. Kenapa? Karena keyakinan mereka yang sesat bahwa Allah tidak beristiwa di atas Arash. Adapun salafus saleh punya keyakinan bahwa Arash sudah ada sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalilnya mana? Jadi antaranya surat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah arasy-Nya di atas air. Kata para ulama, di sini Allah menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah mengatakan, dikuatkan lagi oleh hadis Imran bin Husain, bahwasanya ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Kana Allah walam yakun syai'un qablah wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in thumma khalaqas samawati wal ard." Allah ada sebelum segala sesuatu apa? Ada. Dan arash Allah di atas air. Dan Allah menuliskan takdir segala sesuatu. Ya, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Belum segala sesuatu itu ada. Kemudian kata Rasulullah apa? Dan arash Allah di atas air. Kemudian apa lagi? Dan Allah menulis segala sesuatu. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Namun para ulama berbeda pendapat, Pak, tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Menjadi 4 pendapat. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan itu pena, kolam. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnul Jauzi, dan dikuatkan oleh Al-Imam Syekh Albani rahimahullah. Dalilnya hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Pena. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu air. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Air. Ya. Berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh As-Suddi dalam tafsirnya dengan beberapa sanad. Annallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaq qabla al-ma'. Bahwasanya Allah belum menciptakan segala sesuatu sebelum air. Ya. Akan tetapi riwayat-riwayat ini tidak ada yang sahih. Pendapat yang ketiga, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahaya dan kegelapan. Cahaya dan apa? Kegelapan. Ini pendapat Muhammad bin Ishaq, namun tidak ada dalilnya. Pendapat yang keempat, bahwa yang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arash. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa?
Arash. Pendapat siapa ini? Ini pendapat jumhur. Jumhur itu apa sih? Jumhur itu mayoritas ulama, dan ini pendapat yang dibela oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ya. Dan Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani condong juga kepada pendapat ini. Dalilnya mana, Pak? Hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Hadis Imran bin Husain. Kana Allah walam yakun syai'un qablah. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah di atas air. Lihat. Wa kataba, lalu Rasulullah menyebut apa? Dan Allah menulis segala sesuatu. Berarti itu menunjukkan mana yang duluan? Arsy dulu, baru pena. Iya. Juga berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah wa arshuhu 'alal ma." Allah mencatat, menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan saat itu arsy Allah di atas air. Lihat. Ya. Ketika Allah menuliskan takdir segala sesuatu, arsy sudah ada. Berarti itu menunjukkan bahwa arsy duluan sudah ada. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Itu bahwasanya arsy adalah makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian bentuk arsy. Bagaimana bentuk arsy? Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bentuk arsy itu seperti kubah. Seperti apa? Kubah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fasaluhul firdaus, fa innahu wasatul jannah wa a'laha. Wa fawqahu arsyur rahman." Apabila kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Paling tengah, paling tinggi. Paham tidak? Iya. Dan adalah arsy Allah sebagai atap surga itu. Berarti apa? Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa bentuk arsy pun kubah seperti ini. Ya. Allahu a'lam. Kemudian akhul Islam, di antara sifat arsy, bahwa arsy itu memiliki kaki-kaki. Memiliki apa? Kaki-kaki. Sebetulnya tentang masalah bentuk arsy itu masalah khilafiyah juga sebetulnya, Pak. Ada yang mengatakan seperti kubah. Ada yang mengatakan tidak. Karena arsy secara bahasa artinya apa? Arsy secara bahasa artinya ranjang. Arsy secara bahasa artinya apa? Ranjang. Antum punya ranjang tempat tidur tidak? Nah, disitulah. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya arsy Allah memiliki 4 kaki. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La takhayyaru bainal anbiya fa innan nasa yus'aqun fa akunu awwala man yufiq fa idza Musa akhidun biqaimatin min qaimil arash." Kalian jangan membanding-bandingkan para nabi. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat manusia semua akan dimatikan. Dan aku yang pertama kali dibangkitkan, kata Rasulullah. Ketika aku dibangkitkan, ternyata aku melihat Nabi Musa sedang memegang salah satu kaki arash. Berarti aras punya apa? Punya kaki. Jangan antum pikirin ya. Dengan pakai otak antum susah nih. Ini masalah gaib masalahnya. Ya, tidak bisa dikiaskan. Tempat aras. Adapun tempat aras sebelum menciptakan langit dan bumi itu di atas air. Di atas apa? Air. Air yang mana nih? Air laut? Bukan. Itu air yang Allah ciptakan. Ya, hanya Allah yang Maha tahu hakikatnya. Yang jelas di atas air. Berdasarkan firman Allah tadi, wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan adalah arasy Allah di atas apa? Air. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi bagaimana? Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi dalam kitab Al-Arsh dalam tahqiq beliau mengatakan, amma makanuhu ba'da khalqis samawati wal ard fal hadithu anhu min janibain. Adapun tempat Arsh setelah diciptakan langit dan bumi, maka ini kita bahas dari 2 sisi. Sisi yang pertama, ya, makanuhu binisbati ilallah, tempatnya kedudukan Arasy dengan Allah. Sisi yang kedua, kedudukan Arasy dengan langit dan bumi dan seluruh makhluk. Adapun yang pertama, kedudukan Arasy dengan Allah, maka ia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Makhluk yang paling dekat dengan siapa? Dengan Allah. Kenapa Allah? Karena Allah menyatakan dirinya bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Adapun akal Islam dibandingkan dengan langit dan bumi, maka sesungguhnya kata beliau, arasy Allah tetap di atas air, dan air ini berada di atas langit ketujuh. Ya. Berdasarkan hadis Al-Aw'al yang disebutkan dalam hadis itu, "Tsumma fawqa sama'i sabi'ah bahrun." Kemudian di atas langit ketujuh ada laut. Baina a'lahu wa asfalih misla ma baina sama'in ila sama'. Di mana ketebalan laut itu, Pak, sama dengan ketebalan satu langit dengan langit berikutnya. Tsumma fawqa dzalika kullihi samaniyatu amlakin aw'al. Kemudian di atas laut itu, Pak, ada 8 malaikat yang berbentuk wa'al. Wa'al itu kambing gunung. Ya, yang berbentuk kambing gunung. Namun hadis tentang
malaikat pemikul arash bentuknya seperti wa'al, apa tadi wa'al, kambing gunung. Ini hadisnya diperselisihkan apakah hadis dhaif atau tidak. Banyak ulama yang merojihkan bahwa hadisnya lemah. Iya. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita akan membahas tentang khasaisul arash. Keistimewaan arash. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Keistimewaan arash banyak, akhi. Yang pertama, Allah menyifati dalam Al-Quran arash dengan beberapa sifat. Yang pertama, Al-Azim, dan firman-Nya wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah pemilik arash yang agung. Kenapa arash itu disebut agung, Mbak? Karena makhluk yang paling besar. Dan disebutkan dalam hadis, tidaklah langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti apa? 7 langit 7 bumi dibandingkan kursi kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan kursi dibandingkan dengan arash itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Iya. Sifat yang kedua, Al-Karim. Dalam firman Allah, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dialah pemilik arash yang karim. Karim itu apa? Mulia. Sifat arash diantaranya yaitu Majid. Allah berfirman, Dzul arsyil majid, pemilik arash yang majid. Apa makna majid? Ya, al-majid artinya juga sesuatu yang mulia. Apa bedanya dengan karim? Ya, kalau majid akal Islam bukan sebatas mulia, akan tetapi luhur. Ya. Kemudian keistimewaan arash yang kedua. Keistimewaan arash yang kedua itu bahwa Allah beristiwa di atas arash. Allah beristiwa di atas apa? Arash. Apa makna istiwa, Pak? Jumhur salaf menafsirkan istiwa itu artinya ala wartafa, tinggi. Ya, di atas arash. Dan sebagian kecil salaf ada yang menafsirkan istiwa itu artinya bersemayam. Alias bersemayam itu artinya apa sih? Duduk. Iya. Wallahu a'lam, ya. Yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur salaf. Wa makna istawa ala artinya ala wartafa, tinggi di atas arash. Namun apakah duduk bersila? Wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang maha tahu. Apakah Allah butuh arash? Tidak. Justru arash lah yang butuh kepada Allah. Apakah kalau Allah beristiwa di atas arash artinya Allah butuh tempat? Tidak. Ya. Tidak ada konsekuensi makhluk sama sekali. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, ya akhi. Ya.
Keistimewaan yang ketiga, yaitu bahwa Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Bahkan ia adalah atap seluruh makhluk. Atap seluruh makhluk itu ya Arsy. Berkata Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanain dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, wa min qawli ahli sunnah anna Allah azza wa jalla khalaqal arsh wa ikhtassahu bil uluwi wal irtifa' fawqa jami'i ma khalaq thumma istawa alaihi kaifa syaa. Di antara keyakinan ahlu sunnah bahwasanya Allah telah menciptakan Arsy dan Allah istimewakan Arsy dengan ketinggian di atas seluruh makhluknya. Kemudian Allah beristiwa di atasnya. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat daripada Arsy akhal Islam, itu bahwa Arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling apa? Besar. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam hadis tadi, dari hadis Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, mas samawatu was-sab fil kursiyyi ila kahalqatin mulqatin bi ardi falatin. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halaqah." Wahai Abu Dzar, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti halaqah, cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Dan Arsy dibandingkan dengan kursi dibandingkan dengan Arsy seperti cincin juga dibandingkan dengan apa? Tanah lapang. Untuk bisa pikirkan, siapa yang bisa memikirkan besarnya langit dan bumi, Pak? Nah, langit dan bumi aja besar banget loh, Pak. Ya kan? Para ilmuwan barat menemukan ternyata galaksi itu jumlahnya miliaran, Pak. Dan kita ini di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu matahari dengan planetnya. Ya, ada apa? Yang paling dekat ke matahari apa? Hah? Apa? Merkurius. Habis itu apa? Mars ya. Venus. Terus Bumi. Mars. Terus ya, ini baru satu apa? Galaksi loh. Ternyata di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Bisa mikirin? Itu baru langit dan bumi, Pak. Belum kursi. Belum lagi Arsy. Allahu Akbar. Yang tidak ada yang bisa mengetahui besarnya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kelima, keistimewaan Arsy bahwa di hari kiamat Allah akan melipat langit dan bumi. Allah akan melipat dan menggenggam langit dan bumi. Sedangkan Arsy tidak termasuk yang dilipat dan digenggam oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Dan mereka tidaklah
mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan nanti pada hari kiamat, bumi itu dalam genggaman Allah dan langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Iya. Allah berfirman juga dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada hari kami melipat langit seperti melipat sijil untuk buku, dilipat. Kalau zaman dulu kan buku itu dilipat, Pak. Ya. Seperti itu. Itu langit dilipat oleh Allah, bumi digenggam oleh Allah, sedangkan arasy tidak. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang malaikat pemikul arasy. Allah menyebutkan dalam Al-Quran akan adanya malaikat pemikul arasy, Pak. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepada Allah dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan pelihara mereka dari adab neraka jahanam. Subhanallah. Allah menceritakan, Pak, tentang malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy. Ini malaikat-malaikat paling mulia semua, Pak. Ternyata apa, Pak? Mereka memohonkan ampunan untuk orang yang beriman, Pak. Apa doa mereka? Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan pelihara mereka dari neraka jahanam. Subhanallah. Ini doanya malaikat pemikul arasy. Makanya antum yang taubat, yang hijrah, dapat doanya malaikat pemikul arasy. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk Isya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan, tadi kita sudah membahas tentang malaikat pemikul arasy. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pada hari kiamat arasy akan dipikul oleh 8 malaikat. Itu dalam firman Allah dalam surat Al-Haqqah. Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang akan membawa arasy Rabbmu di atas mereka pada hari itu 8. Namun para ulama berbeda pendapat, maksud 8 ini apa? Pendapat yang pertama mengatakan maksudnya 8 saf malaikat. Ini ya diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Ad-Dhahhak dan Ibnu Juraij.
Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan 8 ini artinya itu 8 bagian malaikat. Karena malaikat ada 9 bagian, maka 8 bagiannya ini yang ditugaskan untuk memikul arash. Ini pendapat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Muqatil dan Al-Kalbi. Pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan 8 ini 8 malaikat. Bahwa yang dimaksud dengan 8 ini 8 apa? 8 malaikat. Bukan 8 saf ataupun 8 bagian, tapi 8 malaikat. Namun pendapat yang ketiga ini, Pak, mengatakan bahwa arasy Allah dipikul oleh 8 malaikat bukan hanya di hari kiamat, justru di hari ini juga. Berdasarkan hadis Al-Aw'al yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa di atas laut itu ada 8 malaikat yang berbentuk tais wa'al itu, kambing gunung. Dan ini adalah pendapat Rabi bin Anas, demikian pula Syahar bin Hausyab. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa yang memikul arasy itu 8 malaikat di hari kiamat saja. Adapun sebelum hari kiamat, maka arasy dipikul oleh 4 malaikat. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnul Jauzi, dan beliau mengatakan ini pendapat jumhur. Dalilnya hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yahmiluhul yawm arba'ah wa yawmal qiyamah thamaniyah. Bahwa yang memikul arasy sekarang itu 4 malaikat. Adapun di hari kiamat 8 malaikat. Namun hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ada hadis lain yang sahih dari hadis Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Sadaqa Umayyah ibnu Abi Salat fi syai'in min sya'rihi. Umayyah bin Abi Salt, ini tokohnya orang musyrikin Quraisy, ya, telah benar pada sebagian syairnya, di mana ia berkata, rajulun wa thawrun tahta rijli yaminihi wan nasru lil ukhra wa lais murassadu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaq. Malaikat pemikul arasy 4. Yang satu berbentuk laki-laki, yang kedua berbentuk banteng, yang ketiga berbentuk elang, dan yang keempat berbentuk singa. Maka Nabi bersabda, benar. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihayah, dan Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahihul isnad. Ini menunjukkan bahwa malaikat pemikul arasy sebelum hari kiamat itu berapa? 4. Iya. Allahu a'lam. Nah, ini akal Islam azanillahu wa iyyakum tentang arasy. Sekarang kita sedikit berbicara tentang kursi. Apa itu kursi? Para ulama berbeda pendapat tentang kursi. Apa itu kursi? Sebagian ulama mengatakan kursi adalah arasy itu sendiri.
Ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kursi adalah qudratuhu allati yumsiku biha samawati wal ard. Kekuasaan Allah untuk memegang langit dan menahan langit dan bumi. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya sebagian ahli kalam dan sebetulnya tidak perlu kita lihat ya. Bahwa kursi adalah planet yang 8. Namun ini pendapat yang sama sekali tidak berdasarkan apa? Hujjah. Pendapat yang keempat, kursi adalah makhluk yang agung yang berada di hadapan arash, di mana kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat dua kakinya Allah. Tempat dua kakinya siapa? Allah. Dan ini pendapat salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Ini pendapat ya yang dirojihkan oleh banyak ulama bahwa yang dimaksud dengan kursi itu adalah apa? Maudhi'ul qadamain. Sedangkan pendapat sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kursi itu singgasana raja. Singgasana apa? Raja. Ini dikatakan oleh Tha'lab. Iya. Baik, saya kira cukup pembahasan kita akal Islam. Kita buka tanya jawab 6. Apakah kedudukan surga dan neraka di bawah arash? Sudah kita sebutkan tadi Pak, bahwa surga itu bentuknya apa? Kata Ibn Taimiyah, kubah. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Dan atapnya arash Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti surga dengan semua tingkatannya di bawah arash. Ya. Sedangkan neraka, kata Rasulullah, disebut kata para ulama apa? Dia berada di bawah bumi yang ketujuh. Di bawah bumi yang ketujuh. Apakah planet-planet berada pada langit pertama? Apa yang dimaksud dengan planet? Ya. Kalau yang dimaksud jangan planet artinya bintang-bintang yang kita lihat berkedip-kedip. Maka Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit itu dengan masabih, lampu-lampu, artinya bintang-bintang. Iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan planet, yaitu galaksi dengan planet-planetnya dan yang lainnya, dan itu bukan termasuk bintang, maka ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau ana membayangkan kemegahan arash? Membayangkannya gimana mas? Sementara antum belum pernah lihat. Ana yakin kalau antum membayangkan
antum akan membayangkan sebuah makhluk yang besar, ya kan? Dan ana yakin yang ada dalam bayangan antum sudah pasti bukan Arasy. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa perkara yang gaib tidak bisa dikiaskan. Iya. Bagaimana cara merubah suasana keadaan di rumah yang dimana di rumah sebagian keluarga belum pada mengenal Allah dan Rasulnya. Terkadang di rumah masih mendahulukan hawa nafsu. Jadi anak ketika pulang ke rumah sehabis ngaji, iman anak seringnya turun. Jadi ketika di rumah seringnya futur. Ya, solusinya bagaimana? Iya. Tentunya yang pertama, ya, antum harus sering menghadiri majelis ilmu. Dengan antum sering menghadiri majelis ilmu, itu akan semakin terus ya menjaga keimanan antum. Yang kedua, antum harus berusaha untuk mengubah suasana rumah antum, setidaknya kamar antum, ya, dengan amalan soleh. Dengan baca Quran, dengan sholat sunnah, sholat tahajud, ya. Bahkan kalau antum punya uang, bisa beli buku-buku, bikinlah perpustakaan kecil di kamar antum yang akan bisa menemani antum ketika di kamar untuk membaca, ya. Kemudian perbaiki akhlak antum dengan tetangga, dengan keluarga, supaya memperlihatkan ilmu yang antum telah pelajari tersebut. Jika tidak Allah takdirkan memiliki anak di dunia, benarkah akan Allah berikan anak di surga nanti? Disebutkan dalam hadis, idza ishtaha ahlul jannah al-walad, apabila penduduk surga menginginkan anak, maka Allah pun ciptakan tanpa harus ya bersusah payah hamil istrinya itu. Langsung Allah ciptakan, Pak. Jadi itu menunjukkan, Pak, sesuai dengan permintaan. Kalau antum nanti di surga minta, ya Allah berikan saya anak, langsung dikasih sama Allah. Ya. Allahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah mengatakan kepada penduduk surga apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan dan kalian akan mendapatkan semua yang kalian minta. Semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah di surga. Ya. Poin penjelasan tentang sifat-sifat orang baik dalam surat Fussilat ayat 35. Karena ada pengecualian bagi orang yang mempunyai keberuntungan besar. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang diberikan keberuntungan yang besar. Ini ayat, Pak, berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Itu firman Allah, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku adalah seorang muslim, dan tidak akan sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka ketika kamu tolak keburukan dengan lebih baik,
maka seakan-akan orang yang tadinya bermusuh bagaikan teman yang akrab. Lalu Allah mengatakan apa? Wah, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Siapa yang memiliki sifat tadi? Yang pertama, yang berdakwah dan beramal saleh. Kemudian yang menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Antum ketika dicaci maki, lalu antum menolaknya dengan senyum. Butuh kesabaran tidak, Pak? Sabar. Kalau orang nggak sabar pasti baper, Pak. Kurang ajar. Ya. Makanya Allah mengatakan bahwa yang bisa melakukan perbuatan itu hanya orang-orang yang sabar. Yang bisa menahan emosi. Ya. Adapun orang yang tidak sabar, tidak bisa menahan emosi, maka ia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 84 difirmankan bahwa Rasulullah tidak boleh menyolatkan dan mendoakan orang-orang munafik. Apakah berarti kami juga tidak boleh menyolatkan orang munafik? Pertama, Pak, munafik itu apa? Munafik itu yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan apa? Kekafiran. Paham tidak, Pak? Berarti orang-orang yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, hukumnya apa, Pak? Di sisi Allah, kafir. Karena hakikatnya dia bukan orang yang beriman. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini sengaja menyembunyikan diri karena memang mereka tidak berani untuk memperlihatkan kekafirannya. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang kita bisa pastikan nggak si fulan munafik? Orang munafik nih, dari mana tahu? Dari mana kita tahu bahwa dia menyembunyikan apa? Kekafiran di hatinya. Kalau orang tersebut memperlihatkan kekafirannya, udah jelas sudah, Pak, hukumnya. Kita tidak boleh mensolatkan dia, Pak. Tapi yang menjadi masalah adalah dari mana kita tahu dia menyembunyikan apa? Kekafiran di hatinya. Ini yang jadi masalah, Pak. Benarkah bahwa makna kursi, sebagian ulama ada yang mengatakan ilmu Allah betul. Ya, sebagian. Tapi itu pendapat yang lemah. Apa yang dimaksud dengan arasy Allah di atas air? Air yang berada di mana? Kan udah jelasin tadi. Air yang berada di atas langit yang ketujuh, bukan di Samudra Atlantik atau Pasifik, Pak. Ya. Kalau iblis, ya. Sebutkan dalam hadis Allah, kata Rasulullah, iblis meletakkan singgasananya itu di atas laut. Ya, tapi lautnya yang mana kita tidak tahu. Apakah segitiga Bermuda atau yang mana, Allahu a'lam. Yang jelas iblis meletakkan singgasananya di atas apa? Laut. Ya. Jika takdir telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, apakah kita sebagai hamba bisa mengubah? Hamba nggak bisa ngubah, Pak. Ya, hamba nggak bisa apa? Mengubah. Cuma pertanyaannya, Pak. Antum dapat berita dari siapa kalau antum bakalan ditakdirkan begini dan begitu? Hah? Dapat berita dari Jibril? Jibril yang mana ini? Dapat berita dari malaikat?
kamu bakalan neraka misalnya. 10 tahun lagi kamu bakalan begini dan begitu. Dari mana? Makanya Pak, takdir itu bukan untuk dipikirkan Pak. Tapi takdir itu untuk kita usahakan. Beramal. Makanya Rasulullah sabda apa? I'malu, tugas kalian beramal saja. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Ya, siapa yang Allah ciptakan untuk surga, Allah mudahkan ia amalan penduduk surga. Dan siapa yang diciptakan untuk neraka, Allah mudahkan ia amalan penduduk neraka. Nah, sekarang kita introspeksi. Selama ini kita dimudahkan amalan apa? Kalau kita selama ini dimudahkan oleh Allah amalan penduduk surga, alhamdulillah, puji Allah dan istiqomahlah. Tapi kalau selama ini ternyata kok kita dimudahkan dengan amalan penduduk neraka, segera taubat, minta ampun kepada Allah, istighfar. Iya. Lalu kemudian kita bersungguh-sungguh beriman dan beramal saleh. Ya, jadi kewajiban kita Bapak beramal, bukan mikirin apa? Takdir. Nah, takdir itu rahasia Allah. Gak mungkin bisa kepikiran sama kita. Error. Antum kalau terlalu mikirin takdir, saya jamin sesat antum. Kenapa? Karena takdir bukan urusan kita. Ya. Urusan kita hanya beramal. Suudzon kepada Allah haram. Kewajiban kita husnudzon. Bahwa Allah insya Allah tidak akan mungkin Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya tanpa sebab, nggak mungkin. Allah menyesatkan hambanya pasti kan ada sebabnya. Ini akal Islam ya. Maka dari itulah ketika ada orang berkata, Ustadz, si fulan mati di atas kekafiran, berarti sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelumnya dong. Kita katakan betul. Berarti dia tidak salah dong. Orang dia ngikutin takdir. Ya. Kita katakan ya akhi, manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Antum saja dan kita semua merasakan ketika kita tahu ini maksiat dan kemudian kita mampu meninggalkan maksiat, lalu kita lakukan maksiat, secara akal Pak, berhak nggak kita disiksa oleh Allah? Berhak, sangat berhak. Masalahnya apa? Karena manusia diberikan oleh Allah apa? Kemampuan. Beda dengan orang-orang yang dia mati di atas maksiat dalam keadaan dia tidak tahu itu maksiat. Belum tegak padanya apa? Hujah. Belum datang kepadanya risalah. Maka yang seperti ini Allah ya memberikan maaf pada hari kiamat. Ya. Nah ini akal Islam. Yang jelas yakini Allah itu maha adil Pak. Dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang paling berhak masuk apa? Neraka. Allah yang paling tahu. Allahu a'lam. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.